Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditor HQ. Dalam kesempatan video kali ini gue akan bahas lagi kembali tentang AI. Kenapa gue membahas tentang AI lagi? Karena akhir-akhir ini Sony Pictures Entertainment, salah satu rumah produksi besar ya di dunia yang sudah menghasilkan film seperti Spider-Man, Spider-Verse, itu mengumumkan bahwa film-film mereka, baik itu live shooting maupun animasi, kedepannya akan diproduksi menggunakan AI. So, wow, oke. Jadi kita harus gimana nih sebagai animator ataupun sebagai orang-orang kreatif menyikapinya kayak gimana nih? Makanya dalam kesempatan video kali ini gue akan bahas tentang trennya, inovasi, lalu dampaknya apa sih terhadap industri film dan animasi khususnya, serta beberapa prediksi yang bisa gue simpulkan yang semoga bisa menjadi sebuah pegangan ataupun sebuah mindset ya yang bisa kalian jadikan sebagai base lah mudah-mudahan. But anyway, sebelum gue bahas itu semua, gue kembali lagi mau sedikit mundur untuk bahas tentang AI itu sendiri supaya kita nggak salah paham, nggak salah kaprah, nggak cuma ikut-ikutan AI, AI, AI. Jangan. Jadi izinkan sesingkat-singkatnya gue bahas tentang AI itu sendiri pakai prinsip 5W1H. What, where, when, why, who, how. Kita mulai dari apa itu AI? What is AI? AI adalah artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang dibikin oleh manusia juga, tujuannya untuk membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh kita nih manusia. When AI? Kapan itu AI? AI udah lama guys. AI itu udah dari zaman 1950 ya. Alan Turing, salah satu penemu ataupun bapak komputer di dunia ini, jauh sebelum ada Windows dan Apple, pada tahun 1950 dia sudah menciptakan sebuah konsep ataupun sudah nge-propose sebuah konsep di mana konsep sebuah mesin itu mensimulate ataupun membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kecerdasan manusia. Itu udah ada dari zaman 1950 atau istilahnya dikenal dengan Turing Test. Jadi AI itu udah lama sebenarnya, tapi dikembangkan secara mass, secara rapid akhir-akhir ini, dan lahirnya beberapa tools yang akhirnya kita gunakan saat ini. Where? Di mana AI? Ada di mana-mana. Di handphone, di laptop, di komputer, apapun yang berbasis komputer itu udah AI semua sebenarnya. Bahkan sebuah Excel spreadsheet itu aja udah AI sebenarnya. Itu adalah memudahkan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita. Dan kembali lagi, AI udah di mana-mana, di kesehatan, di kedokteran, di edukasi, sekarang udah masuk ke ranah film, industri dan animasi. Jadi AI sebenarnya udah ada di mana-mana. Kalau kita kembali ke handphone, contohnya bagi pengguna Apple ada Siri, ataupun bagi pengguna Android ya ada Google Home Assistant, ada Alexa, macam-macam. Who is AI? AI kembali lagi bukan sebuah orang. AI itu adalah mesin ataupun software yang dimana relevansi di sini adalah ya buat kita ya AI itu adalah ya komputer. It's just a tool, sebuah alat. Nah, harus ada manusia yang menggerakkan ataupun setidaknya mempekerjakan alat ini menjadi sebuah hasil. So again, who is AI? Siapa AI? AI is just a tool. Yang ngoperate-nya itu nanti menjadi ya sebuah pekerjaan. Ini penting karena jangan nyalahin AI-nya aja, tapi harus ada juga yang mengoperasikannya. Karena ya saat ini belum bisa menjalankan tasknya secara sendiri. Harus ada perintah, harus ada orang yang menggerakkan ataupun mengoperasikan software, alat atau apapun yang membuat si AI ini bekerja. Sebenarnya seperti itu guys. So it's just a tool. Lalu why? Kenapa AI? Why AI? Ya, kalau kita lihat, alasan paling utama adalah efisiensi. Menghemat waktu, dan menghemat waktu secara bisnis itu akan menghemat cost. So again, why AI? Secara simpelnya adalah karena efisiensi. Lalu yang terakhir, how AI? Gimana cara AI? Well, AI ambil hal yang paling simpel adalah machine learning, di mana machine learning ini didevelop menggunakan algoritma untuk menciptakan sebuah keputusan berdasarkan data. Jadi machine learning ini mengambil semua banyak banget data, input data, sehingga dari data-data ini mengambil kesimpulan yang setidaknya mengimitasi ataupun mensimulasi seorang manusia tuh bikin kesimpulan tuh seperti apa sih. Itu simpelnya tentang machine learning. Dan machine learning ini lagi terus-terusan dikembangin sehingga berdampak ke banyak banget industri sebenarnya. Jadi dengan apa yang barusan gue jelasin, secara kesimpulannya AI adalah sebuah
tools, sebuah alat, sebuah komputer, sebuah mesin yang dibangun atas algoritma-algoritma data untuk mensimulate ataupun mengimitasi gimana sih manusia mengambil keputusan. Untuk mendapat keputusan itu dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang efisien. Nah, itu tadi secara garis besarnya aja tentang AI. Nah, sekarang kita kerucutin ke dalam skala industri film dan animasi khususnya. Karena gue adalah animator, jadi kita bahas yuk AI secara spesifik, dampaknya, inovasinya udah ada apa aja, lalu serta prediksi dan trennya ke depan itu seperti apa ya. Kembali lagi supaya kita semua di sini open minded, supaya kita bisa menyikapi AI secara tepat dan tidak salah dalam menyikapinya juga, ataupun hanya sebatas ikut-ikutan menyalah-nyalahkan AI, ataupun juga mungkin berlebihan kali ya, melihat AI itu sebagai holy grail atau sebagai kayak dewa penyelamat, ya enggak gitu loh. Makanya kita melihat Sony Pictures Entertainment tadi. Kenapa alasan mereka pakai AI? Well, kita breakdown dulu secara industri juga ya, secara industri film dan animasi. Kenapa ujung-ujungnya orang pakai AI? Well, nggak bisa kita pungkirin, it's inevitable, nggak bisa dihindarin bahwa bikin sebuah film ataupun film animasi itu mahal. Mahal banget, guys. Kita lihat Frozen deh, untuk bikin Frozen itu mengeluarkan biaya berapa, untuk bikin film Wreck-It Ralph mengeluarkan biaya berapa, untuk bikin Spider-Verse mengeluarkan biaya berapa, untuk bikin Minions mengeluarkan biaya berapa, untuk bikin Nusa mengeluarkan biaya berapa. Jadi ya kembali lagi ya, mahal banget, dan timnya juga gede banget. Nah, lalu karena mahal, secara hukum alam, apalagi industri film dan animasi adalah sebuah bisnis, gak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis akan mencari cost effective solutions, akan mencari gimana caranya penghematan biaya dalam sebuah produksi. Itu hukum alam, dan ini terjadi dari zaman dulu. Jadi ya di semua industri, jadi gak cuma di animasi ataupun film doang, jadi di semua industri, karena sebuah industri adalah pada dasarnya adalah sebuah bisnis, pasti akan mencari cara untuk menghemat biaya. Di industri animasi, kita lihat sejarah kita, era ataupun zaman 2D animation. Gue sih masih sangat mengidolakan film-film 2D ya, karena di situ gue tumbuh dan belajar banyak. Tapi kita lihat secara industrinya, membuat film 2D animation itu lama dan mahal banget. Dan akhirnya mereka melakukan beberapa metode-metode menjiplak ulang, mengambil adegan yang sama untuk menghasilkan sebuah film. Karena kembali lagi, untuk bikin hal yang baru itu mahal dan lama. Satu film bisa 5-7 tahun. Dan akhirnya muncullah 3D animation yang dimana film secara teknologi juga lebih advance, membuatnya lebih cepat, bahkan lebih bisa mengeksplorasi ide untuk menghasilkan sebuah teknis yang tadinya mungkin sulit banget digapai di 2D ya, akhirnya di 3D animation itu mampu gitu. Jadi ya lahirlah industri 3D animasi untuk menciptakan produksi film yang massive dalam waktu yang lebih efisien, mampu juga mendobrak ide ataupun kreativitas yang lebih luas. Oleh sebab itu industri 3D animasi akhirnya bertumbuh dan bisa sustain segini waktu lamanya, sampai pada titik akhirnya 3D animasi menjadi mahal. Jadi kembali lagi, secara bisnis nggak bisa dipungkirin, sebagai pelaku industri, sebagai produser, sebagai PH production house, pasti akan mencari cara, oke, ini udah mahal banget nih, gimana caranya produksi film animasi ataupun film itu cost-nya lebih efisien, tapi hasilnya pun juga tidak menurunkan kualitasnya. Itu challenge-nya sebenarnya, dan muncullah zaman sekarang ini AI. Jadi industri kita berawal dari 2D ke 3D, sekarang lagi transisi ke masa AI. Ya beginilah kondisinya, dan gimana cara kita nyikapinnya. Ya sekarang kita lihat beberapa tools-tools yang ada di luar sana deh, yang menurut gue tuh kayak itu mind blowing banget. Contohnya Krea. Gak perlu jadi sebuah seniman handal, tinggal coret-coret bisa menjadi sebuah gambar yang itu masterpiece quality gitu. Buat gue kayak wow, itu amazing banget ya. Mungkin buat yang ahli ilustrator ataupun ahli konsep artist, yang alhamdulillah gue kenal cukup banyak, melihat ini apa-apaan sih, cupu, nggak, buatan, ya itu fair banget gitu. Tapi kalau kita lihat secara industrinya, lihat dengan coretan aja bisa ngasilin kualitas seperti ini. Coba dalam perspektif dan konteks bisnis, saya harus hire orang
untuk menghasilkan sebuah gambar ini gitu. Mungkin butuh waktu 1, 2, 3 hari mungkin. Nah dengan tools si Krea ini gue bisa hasil dalam waktu menit, sesingkat itu. Dan apakah itu jadi produk final ya terserah. Apakah itu menjadi sebuah konsep ya why not, ya gak sih? Jadi ibaratnya punya ideas nih, aduh gue butuh segala macam nih, gue punya ide segala macam nih, coret-coret jadi. Ataupun tadi kayak butuh ide nih, harus curhat dulu ke sana, harus curhat ke sini, harus minta tolong order ke sana-sana, baru jadi. Proses lama itu tadi kembali lagi dengan AI menjadi sangat singkat. Satu contoh. Nah, khusus animator khususnya, ada beberapa tools seperti Cascadeur yang dimana gerakan animasi mereka bisa simulate, udah nyaris sempurna deh. Mereka udah bisa memperhitungkan movement-movementnya, hasil akhirnya seperti apa. Ataupun juga ada cartwheel dimana tinggal ngetik maunya apa, jadi animasinya gitu kan. Sebagai animator, gue melihat itu kayak wow ya, gile, keren juga. Tapi apakah gue langsung takut, wah lama-lama ini menggantiin gue nih? Ya enggak, justru kalau gue mau sharing nih, gue reaksi waktu itu adalah oke, berarti gue bisa menghasilkan pekerjaan gue lebih cepat, sehingga gue bisa fokus hal lain, ataupun sehingga gue bisa move on to the next stage dalam sebuah proses produksi gitu. Kembali lagi, tugasnya AI tadi kan adalah yang tadinya butuh waktu sekian untuk menghasilkan sebuah animasi. Contoh sebagai animator mungkin bisa butuh waktu 1, 2 hari ya untuk menghasilkan sebuah shot or movement yang sophisticated. Nah dengan beberapa software seperti Cascadeur ataupun Cartwheel ini, waktunya jadi sangat singkat. Lalu sekarang contoh untuk rendering ya, yang dimana rendering butuh waktu yang sangat lama guys, bisa berjam-jam ataupun berhari-hari. Nah dengan adanya si Enscape ya, beberapa AI tools ini, ibaratnya tinggal ambil aja low res ataupun screen capture daripada bentuk masih mentahnya ya, lalu tinggal ke Enscape dan ibaratnya tinggal di upres, di high res, jadilah a very high quality render dalam hitungan detik. Kembali lagi, mengefisiensikan waktu yang tadinya berhari-hari menjadi beberapa menit ataupun detik saja. Jadi kembali lagi, perspektifnya di sini adalah AI di industri animasi adalah untuk menghemat waktu, sehingga kita satu mungkin bisa fokus on doing other things or better things. Kedua, yang menurut gue ini paling krusial adalah yang tadi mungkin industri animasi satu filmnya aja bisa membutuhkan waktu 4 atau 5 tahun, dengan ada AI ini bisa jadi 1 atau 2 tahun, sehingga makin banyak konten yang bisa lahir ataupun bisa bisa kita tonton. So there's gonna be more content. Jadi dengan tumbuhnya AI ini as a tool, membuat kita nih sebagai artist, sebagai seniman digital itu bisa menghasilkan karya kita dalam waktu yang lebih singkat dan lebih cepat, dan budgetnya jadi lebih hemat. So for me as a creator yang tadinya bikin satu film animasi butuh waktu 2-3 tahun, gue bisa bikin ini mungkin dalam 6 bulan, 1 tahun. Itu satu produksi. Jadi gue bisa bikin 3 produksi 3 tahun. Atau bahkan gue bisa crunch 3 produksi dengan tim menjadi 1 tahun. Sebagai pelaku di industri animasi ini, sebagai pebisnis juga, ya that's a good deal. Sehingga gue bisa jualan lebih banyak gitu loh. Apalagi itu perspektif gue ya, sebagai creativepreneur, sebagai pengusaha di industri animasi, ya it's a good thing gitu loh. Gue bisa dagang nih gitu lebih banyak ya. Jadi mungkin perspektifnya ini mungkin akan berbeda-beda, dan it's fine, it's okay, itu hak kita semua, itu hak kalian juga. Tapi ini gue sharing aja perspektif gue ya, karena kembali kepada Sony Pictures Entertainment tadi, mereka aja udah ataupun bahkan akan menginvest dalam jumlah yang besar AI ke dalam sebuah produksi film dan animasinya, karena buat gue pribadi, gue ngeliatnya pasti mau jualan lebih banyak lagi. Dan ya udah, itu fair game aja ya nggak sih? Sebagai pengusaha wajar pengen menghasilkan sebuah produk lebih cepat lebih banyak. Namun garis bawahnya di sini adalah jangan sampai lebih cepat lebih banyak kualitasnya menurun. Makanya tadi gue bilang kalau produksinya ini bisa dipercepat, kita bisa fokus ke hal lain. Hal apa itu? Ya quality, story-nya, karakternya, ataupun gimana caranya supaya orang lebih mendapatkan sebuah perjalanan baru kali, sebuah experience baru ketika mereka nonton film ataupun animasinya. Jadi kembali lagi, kesimpulan AI bukan berarti bikin lebih cepat, lebih banyak, terus jadi lebih jelek. Ya enggak, tetap harus bagus, harus berkualitas ya. Itu standarisasi yang harus kita terus jaga. Oke guys? Tadi kita udah bahas tentang apa itu AI secara
kesimpulan singkatnya aja, lalu inovasi-inovasi apa aja yang udah ada seperti Crea, Cascadeur, Cartwheel, ada Enscape. Sekarang kita ngomong dampak nih, ataupun skenario-nya kira-kira seperti apa sih dengan ada AI. Kembali lagi, ini kesimpulan gue, skenario yang mungkin bakal terjadi adalah seperti ini. Sekarang mungkin lagi rame, apakah AI menggantikan manusia, AI menghilangkan job-job? Bisa iya, bisa enggak. Kembali tergantung kitanya. Kalau gue melihatnya, skenario yang bakal banget terjadi adalah bukan menggantikan, tapi lebih kepada collaborate. Mengkolaborasikan AI dengan tools-tools yang ada sekarang. So it's a collaborative approach ketimbang replacement. Lebih kepada approach-nya, pendekatannya kepada kolaborasi ketimbang menggantikan. Jadi yang tadinya mungkin kita cuma pakai pensil, ya kita sekarang udah pakai Wacom, ya kan? It's a collaborative approach. Itu perspektif yang gue harap kalian bisa ambil ya. Kita collaborate yuk dengan tools-tools ini yuk untuk menghasilkan film-film ataupun IP-IP kalian nih. Ataupun dalam skala pekerjaan, ya itu tadi, collaborate aja dengan tools-tools ini supaya lu bisa ngasilin banyak pekerjaan yang lebih banyak lagi gitu. Ataupun ketika lu udah mahir, lu bisa nego ke HR lu, bilang, hey gue bisa ini sekarang nih. Yang tadinya gue deliver satu pekerjaan 5 hari, gue bisa deliver 5 pekerjaan 1 hari. Minta naik gaji sama HR ya, because you're good at it. You're so advanced. Think positive, oke? Okay? Nah, selain approach yang kolaboratif ataupun sebuah pendekatan yang kolaborasi, skenario kedua yang most likely akan muncul setelah kolaborasi adalah hybrid. Jadi, yang dimaksud dengan hybrid seperti apa sih? Task ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif atau kuantitatif itu diselesaikan ataupun kita gunakan AI sebagai toolsnya, lalu hal-hal sifatnya kualitatif seperti decision making, quality, appeal, pendalaman karakter, ya itu kita yang nyelesain gitu loh. Jadi kita nggak fokus kepada hal-hal yang sifatnya gitu-gitu aja, tapi kita bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya ya ini quality ya. Dan skenario ketiga menurut gue adalah dengan ada AI ini yang menjadi sebuah opportunity baru. It's a fresh start. It's a way for us to see new opportunities. Buat storytelling, buat interactive, buat achieve animation yang tadinya mungkin begitu-gitu aja, dengan AI ini kita bisa coba hal-hal baru. Karena jujur, bahkan gue ke anak-anak Little Giants aja, lagi gue coba arahkan, bahkan gue mandat gimana caranya dalam sebuah produksi animasi kita yang kita hasilkan, itu menggunakan AI. Jadi udah mau coba hybrid approach. Kita melihat apa aja sih yang bisa kita hasilkan. Siapa tahu apa yang bisa kita hasilkan ini bagus, udah menurut kita ini sesuai standar kita, dan kita bisa hasilkan dalam waktu yang lebih singkat dan lebih cepat. So ya, again, gue aja menginisiasikan itu ke tim-tim gue. Lalu sebagai conclusion, sebagai kesimpulan akhirnya, mungkin orang bertanya-tanya apakah AI akan mendominasi industri animasi? Dan banyak juga pertanyaan yang sering muncul baik lewat DM, lewat WA, ataupun bahkan lewat YouTube channel gue tentang apakah AI akan menggantikan pekerjaan kita? Is AI going to take your job? AI is not gonna take your job, but a person who can use AI might take your job. Jadi apakah AI akan menggantikan pekerjaan kita? Ya enggak, tapi orang yang mampu belajar ataupun menguasai AI, iya dia akan menggantikan pekerjaan kalian. Ini masa-masa perubahan, dan perubahan-perubahan ini menuntut kita untuk mampu beradaptasi. Ya, one thing that's constant in life is change. Sesuatu yang konstan dalam kehidupan itu adalah perubahan. Dan kalau kata Stephen Hawking, intelligence is the ability to adapt to change. Kecerdasan adalah sebuah kemampuan untuk menghadapi perubahan. So again guys, ayo hadapi perubahan ini dengan smart ya. Dengan sebuah knowledge, dengan sebuah hal yang jangan ikut-ikutan, jangan hanya menghakimi, jangan cuma langsung ngejudge. But ya, ini masa-masa perubahan. Gak usah takut tentang pekerjaan kita nanti diambil. Fokus on gue bisa ngapain. Apa yang bisa gue tawarkan. Berarti gue harus beradaptasi. Berarti gue harus menyikapinya dengan positif, dengan hal yang sifatnya growth, pertumbuhan, ketimbang langsung merasa kecil, ciut segala macam. Ayo, harus semangat. Dalam beberapa waktu ke depan,
insya Allah gue akan menunjukkan how to use these tools dalam sebuah produksi film atau animasi yang akan gue gunakan kepada kalian semua, biar kalian tahu nih, ya this is what we can do with the tools, and mudah-mudahan kalian terinspirasi, dan yuk kita terus berkarya, yuk terus kita bangun industri animasi di Indonesia ini yang penuh dengan inovasi, penuh dengan breakthrough, penuh dengan sebuah pencapaian baru. Bukan drama, bukan ngurusin hal-hal yang menurut gue irrelevant daripada kepentingan industri animasi ini, khususnya di Indonesia. Ya, kembali lagi, semoga video ini bermanfaat, menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah arahan gimana kita nyikapin AI ke depannya supaya kalian juga tetap positif dan terus open-minded terhadap perubahan-perubahan ini. Silahkan tuliskan komen dan pendapat kalian di comment sections below, dan di situ kita bisa berdiskusi, ataupun kalian punya opini, dan di sini kembali lagi semua bebas beropini, tapi tolong jaga etikanya juga ya. Saling hargain, saling dukung satu sama lainnya agar industri kita terus positif, terus bertumbuh, dan tetap profesional. Gue Aditya Triantoro dari Aditor HQ, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Wassalam.